Salam Bapak Ibu Saudara, salam berjumpa kembali di studio Grace Channel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengar debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Lagi merokok. Hentikan dulu rokoknya atau Anda boleh turun kalau memang tidak bersedia. Ya kan sama aja Pak, walaupun nggak buka kamera. Saya tidak mau berbicara dengan seseorang yang kelihatannya goib. Takutnya teman-teman saya yang di bawah nanti menangkap Anda. Nggak pakai baju kata. Ya, Anda cari dulu baju Anda. Sebenarnya kan simpel gitu loh. Hentikan rokok, pakai baju. Ya kalau Anda tidak bersedia turun aja. Ya, di sini tuh tidak ada paksaan gitu loh. Kalau Anda bersedia berdiskusi ya dengan adab, Anda harus tatap muka, kelihatan wajahnya gitu. Pakai baju, ya janganlah merokok. Itu kan tidak benar. Oke. Halo. Halo. Casper. Halo. Halo. Ya, Islam Kristen, Pak. Muslim Mbak. Oke, silakan dibuka kameranya, Pak Casper. Nggak bisa Mbak, saya mau ke kamar mandi dulu, mules. Ngapain ngirim permintaan, Cok? Saya takutnya nanti teman-teman saya beriman kepada Anda lagi gara-gara nggak kelihatan, kan takut ya. Halo, MRMPP. Ibal, halo Ibal. Halo Kak, permisi Kak. Saya mau nanya Kak. Boleh, silakan buka kamera. Aduh, kalau ini Kak ya, saya bukan nggak mau Kak, cuman saya kurang pede aja kalau ini buka kamera. Nggak apa-apa. Nggak apa Kak? Nggak pede ya, buka kamera aja. Nggak pede ya, buka kamera. Pakai filter. Nggak pede saya Kak, sumpah. Oke, Ibal Islam atau Kristen Ibal? Mau nanya kan saya sebelumnya Islam. Saya pernah ini Kak, bukan denger sih, pernah ngebaca di Google itu katanya Yesus bertuhan sama Allah, bener kah? Enggak, saya tidak beriman kepada Google. Jadi bisa Kakak beri penjelasannya Kak? Kalau Yesus itu bertuhan kepada siapa? Dia Tuhan. Oh, dia Tuhan. Di Google ini kan saya bacanya itu. Saya tidak beriman kepada Google. Saya bilang semua orang boleh menarasikan apapun, tapi iman saya itu dibangun atas dasar pemberitaan para rasul, bukan para Google. Sama kalau ini Kak, apa namanya? Kan umat Kristen itu mempercayai Allah atau enggak? Kami mempercayai Allah yang adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Allah kami itu Bapa. Oh, iya. Berarti itu Allah itu sama dengan Yesus atau bukan? Allah itu adalah hakikat, Yesus itu adalah nama. Apakah Agatha adalah manusia? Betul. Apakah manusia adalah Agatha? Belum tentu. Jadi tidak bisa sama dengan, karena Ibal juga manusia, Agatha manusia. Tapi apakah manusia adalah Agatha? Kan tidak ada. Jadi tidak bisa sama dengan. Tapi kalau dikatakan apakah Yesus itu hakikatnya Allah? Ya. Iya. Berarti Yesus itu bukan ini kah? Bukan Allah kah? Dia adalah firman Allah. Berarti sama ya? Maksudnya kayak Yesus sama Allah itu sama? Tidak, beda. Apakah suara saya sama dengan badan saya? Tidak. Tapi suara saya menyatakan siapa badan.
Oh iya, iya. Soalnya saya ini Kak, kan saya nggak pernah buka Alkitab. Saya juga apa namanya, cuman tahu dari Google aja, naik-naik aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak Kak, baik Kak, maaf ya Kak kalau ada salah kata. Ya, Tuhan berkati. Mana minumku? Halo, Saka Fakap. Halo Saka. Halo. Yang mau bertanya naik aja daripada cuma jadi bunny typing. Oke, halo Iwan. Halo. Ini aku yang nge-lag atau gimana ini? Kenapa nggak ada yang naik ini? Dinaikin pada muter-muter. Santai ya, yang di bawah santai, kurang-kurangi bikin dosanya, direm. Santuy, jangan nafsu banget gitu loh. Orang lagi ngejawab pertanyaan heboh banget. Slow, kayak pakai swallow. Halo Ivan, agak nge-lag ya? Nge-lag gak sih? Halo kakak. Halo Ivan, Islam atau Kristen Ivan? Salam kenal kakakku. Ya, salam kenal bang. Abang Islam atau Kristen bang? Saya orang Kristen kakak. Hanya saya mau. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Halo. 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 Kakak. Ya, ada yang mau ditanya Ivan? Boleh buka kameranya. Begini kakak. Jadi saya lihat kakak ini termasuk apologet Kristen begitu. Tapi di sini saya mau tanya sedikit. Bisa kah? Bisa. Silakan. Begini kakak. Saya juga tertarik sih soal diskusi-diskusi seperti itu. Tetapi saya melihat banyak sekali yang sering bahas terlebih utama orang Muslim. Bisa agak dekat nggak suaranya? Saya kurang jelas mendengar suaranya bang. Jadi begini kakak. Saya sering nonton kakak. Ya. Terus Langsung ke pertanyaan aja. Apa pertanyaannya? begini, saya juga saya mau tanya untuk apa kakak bisa berikan solusi. Bagaimana kita bersuara soal soal kita punya agama Kristen ini, karena takutnya kita di Indonesia ini takutnya ditangkap kakak. Maksudnya dalam hal apa ditangkap? Memang ikan ditangkap? Apa maksudnya apa? Kalau kamu menyatakan kebenaran firman Tuhan, ya nggak mungkin. Apa alasan mereka? Kan nggak jelas kamu ini. Nggak ada itu cerita-cerita kayak gitu. Di Indonesia ini toleransinya tinggi, dan saya percaya masih banyak orang-orang yang menjunjung tinggi nilai toleransi di Indonesia bang. Tenang aja, aman aja bang. Jangan berlebih-lebihan dan jangan parno. Ingat, dalam iman Kristen sendiri ya, ketika kita tidak jatuh ke dalam dosa, ketika kita tidak membalas hal yang sama seperti yang dilakukan kejahatan orang lain, disitulah kemenangan akan iman orang Kristen. Ya, jadi nggak usah takut. Yesus bilang apa? Apakah dengan cara kamu menambahkan kekhawatiran, ya, itu menambah sehasta dari apa yang harus kamu lalui, dari jalanmu yang kamu lalui? Kan tidak, gitu loh. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan akan apapun, gitu ya. Ingat, karena kita semua ini, ya bang ya,
Kita semua yang hidup di dunia ini nanti juga berujung pada kematian. Jadi mau ngapain, ditangkap atau tidak ditangkap, semua orang itu akan mengalami kematian. Karena kita sudah punya jaminan dari keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus yang menjanjikan akan sorga itu, ya kita nggak perlu khawatir. Makanya Yesus bilang apa? Janganlah kamu takut kepada manusia yang dapat membunuh jiwa, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Jadi untuk apa khawatir? Tidak perlu khawatir berlebih-lebihan, ya. Semua akan indah pada waktunya. Gitu, Pak. Ya. Siap, Kakak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Ivan? Yang penting kita memberitakan firman Tuhan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ada sih. Ya. Ya, itu saja yang saya tanyakan, Kakak. Siap. Tuhan berkati Bang Ivan. Oh, Tuhan berkati juga, Kakak. Amin. Gak usahlah khawatir kali. Kalau memang waktunya meninggoy gitu ya kan. Halo Iwan, Pak Iwan. Halo. Selamat pagi Pak. Ya, Bapak Iwan Islam atau Kristen? Islam. Oke, silakan mau bertanya apa tentang iman itu? Ya, ini kan permasalahannya antara Islam dan Kristen. Tidak ada masalah di sini, biasanya Pak. ada perdebatan antara Islam dan Kristen. Di room saya tidak ada perdebatan dan Kalau tidak ada. seandainya misalnya ini masing-masing mempunyai iman masing-masing, iman sempian jalankan. Yang penting kita artinya masing-masing agama kami gitu. Jadi Tidak ada kan indah. perdebatan di room Soalnya saya. gini, dulu aku pernah ada punya teman yang non muslim. Halo? Ini saya yang nge-lag atau gimana nih? Saya nge-lag ya? Hostnya yang nge-lag? Aduh. Aku. Halo Pak Iwan. Saya ada nggak? Saya nge-lag nggak, teman-teman? Halo? Olah. Aman. Pak Iwan nge-lag, Pak Iwan naik lagi, jatuh dia. I'll make you happy, baby. Just when. Oh, bukan aku kan? Aman ya, puji Tuhan. Naik lagi aja, Pak. Ini apa namanya? Bapak apa namanya? Aku nggak tahu. Sinyal. Oke. Halo. Adrian. Sore Kak, Selamat sore, silakan. gini Kak, aku mau bertanya dikit. Silakan. Bentar Bang, Apakah di Silakan dalam- ya. Cari duit ya? Iya Pak, kenapa memangnya kalau orang Kristen cari duit dari memberitakan firman Tuhan? Kenapa? Yang saya beritakan ini adalah firman Tuhan Pak Lapendos. Kenapa? Anda iri? Saya melakukan ini dengan cara yang halal, memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Bapak keberatan saya memberitakan firman Tuhan dan orang memberikan saya ini persembahan kasih. Kecuali saya ngomongin iman kau, Pak. Ini iman saya. Tuhan saya yang ngasih saya makan, gitu. Jangan kayak gitu dong, cari duit ya. Iya, masa enggak? Tuhan saya ngasih bekal firmannya untuk menghidupi saya loh. Jangan iri, Pak. Kenapa? Ini kan yang dagian ya, saya kasih tahu ya, Bapak ini Muslim ya. Saya kasih tahu ya, Pak ya. Yang memberi itu orang Kristen, bukan agama Islam. Saya kasih tahu Anda, yang memberi itu adalah teman-teman Kristen yang mensupport saya. Emang dari Anda? Kok nggak malu ya? Ngapain saya malu, Effendi? Ini iman-iman saya kok. Emang sekarang saya tanya, emang ada umat Muslim yang ngasih saya koin 1 biji pun? Loh, ini yang ngasih teman-teman Kristen saya, saudara seiman saya kok. Kecuali saya minta dari kamu, Dek. Saya nggak pernah bawa amplop, bawa buku, datang ke rumah yang nggak seiman dengan saya dalam sedekah pembangunan entah apa.
Gak pernah, Cok. Ya, ini yang ngasih orang Kristen, kok kamu yang Di sini tidak ada paksaan, Pak. Yang memberi ini karena mereka apa? Sesuai dengan iman kami. Bagi yang memberikan pengajaran, kamu berhak membagi segala sesuatu yang baik untuk yang memberikan pengajaran. Galatia 6 ayat 6. Bapak kalau iri jangan di sini, Pak. Udah nggak ngasih kok nih. Sabar loh, saya sabar dari tadi itu masalah dia spam gitu loh. Ya, dengar ya teman-teman ya. Saya tidak pernah memaksa apapun. Yang mau memberikan persembahan, yang mau berbuat baik, itu silahkan. Tapi sepanjang saya live selama 3 tahun, yang memberi itu orang Kristen, Pak. Nggak ada yang agama lain. Saudara saya sendiri yang ngasih makan saya. Loh kenapa? Karena janji Tuhan saya adalah siapa yang bekerja dia makan. Loh itu kata Tuhan saya, nggak bohong kok. Jangan iri ya Pak ya. Udah. Besok lagi irinya Pak, kurang-kurangi dosa. Jangan banyak-banyak kali dosa kau. Oke, silakan Bang Adrian. Ada yang mau ditanyakan? Kemute itu Pak Adrian. Kemute. Nah, silakan mau bertanya apa? Mau bertanya dikit tentang perpuluhan, Kak, boleh Kak? Perpuluhan itu hanya diperuntukkan untuk orang Lewi atau imam Lewi. Imam kita adalah Yesus. Tentang imam yang berasal dari Yehuda, Musa tidak menuliskan Taurat tentang Yehuda. Dalilnya di dalam Ibrani 7 dari ayat 1 sampai 11 Anda baca. Jadi persepuluhan itu ada karena ada Lewi. Kalau tidak ada Lewi, imam Lewi, maka tidak ada persepuluhan. Imam kita yaitu Yesus itu berasal dari suku Yehuda, bukan Lewi. Seperti itu Pak. Tetapi di sekarang ini Kak, kebanyakan gereja-gereja atau gereja karismatik itu Saya hanya menjawab kebanyakan sesuai dengan ayat Alkitab. Selebihnya itu bukan urusan saya. Hanya pemberitaan Alkitab yang mau saya beritakan Pak. Gitu. Dan kadang kalau ada pun gereja yang melakukan perpuluhan, itu kan untuk operasional gereja, itu juga untuk kebaikan bersama gitu. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau itu baik memang untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umat atau jemaat, ya lakukanlah dengan keikhlasan memberi. Seperti itu. ya Kak. Mau bertanya Kita satu jangan lagi Kak. skeptis dulu. Kenapa? Boleh bertanya lagi Kak? Boleh, silakan. Gini Kak, secara pasang mata ya Kak, kalau macam kehidupan sehari-hari, apa perbedaan antara orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus itu bisa lihat dari mana Kak? Apa? Saya kurang paham pertanyaannya. Bagaimana pandangan kakak ketika menilai seseorang itu yang memang percaya kepada Kristus dan tidak percaya kepada Kristus? Apa pandangan kakak tentang itu? Setiap orang memiliki kebebasan untuk beriman atau tidak beriman kepada Yesus. Dan di dalam kitab Kejadian juga dikatakan ya, bahwa Allah itu menciptakan kita itu dengan free will. Bagaimana sikap kita? Tetap mengasihi mereka, mau percaya maupun tidak. Terlebih kasih kita itu lebih-lebih kepada orang yang beriman kepada Yesus. Itu ada dalilnya di dalam Alkitab. Ya, saling berbantu-bantulah kamu atau saling tolong-menolonglah kamu, terutama kepada yang seiman. Galatia 6 ayat 10. Jadi pandangan saya itu sah-sah aja, mau orang percaya mau tidak percaya, tidak masalah. Sebab Kristus itu datang untuk menyelamatkan semua orang. Kalau orang itu sudah diberikan secara gratis keselamatan itu, namun menolak, ya kita biarkan. Itu adalah kebebasan setiap orang untuk mau percaya atau tidak. Kita tidak boleh menjadi hakim atas orang-orang yang tidak percaya. Hanya tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Itu aja Pak. Gini Kak, seandainya kalau kita sudah memberitakan firman Tuhan, apakah upah yang kita akan dapat Kak? Jangan bicara upah, karena kita ini sama seperti ranting anggur. Ranting anggur itu harus menghasilkan buah. Dan buah itu untuk yang lain, untuk manusia, dinikmati manusia. Jadi kalau seandainya kita sudah menjadi ranting-ranting dari pokok anggur atau carang-carang pokok anggur yang tidak berbuah, maka kita akan ditebang. Sebab kata Yesus adalah, jikalau kamu percaya kepada Kristus, kamu harus menghasilkan buah. Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Seperti itu. Jadi kita kalau jadi orang Kristen, jangan mengharapkan upah.
sesuatu. Sebab apa? Kamu diselamatkan belum tentu kamu bisa membalas kebaikan Tuhan. Jangan meminta upah terhadap Bapamu di sorga. Karena Bapamu di sorga sudah sangat-sangat baik sekali mau memaafkan kamu ketika kamu sudah berdosa. Itu aja. Allah itu tanpa pamrih. Kita pun harusnya tanpa pamrih. Demikian. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan hasil usaha kita. Ingat ya Bang, manusia berbuat baik karena itu adalah fitrah kita. Fitrah kita sebagai manusia itu baik, mengasihi, mengampuni. Kalau kamu berbuat dosa, itu adalah kesalahan, itu adalah pelanggaran. Jadi adakah manusia boleh bangga ketika dia berbuat baik? Enggak, karena itu memang fitrahnya dia. Tahu fitrah? Hakikatnya manusia itu baik diciptakan Tuhan. Jadi kalau kamu berbuat baik, jangan bangga, jangan memegahkan dirimu. Karena memang itu adalah kodratmu. Seperti itu. Ada lagi Pak? Gini Kak, kan sebagai orang Kristen kan kita dipandang sebelah mata di orang lain bahwa ketika kita sudah melakukan kebaikan nih Kak. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, tapi pandangan orang lain itu melihat kita sebagai hanya cari-cari muka gitu loh. Kalau kamu dipandang manusia, manusia yang memandang kamu memangnya bisa masukkan kamu ke surga? Ya. Kamu itu yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana Tuhan memandang kamu. Jangan pikirkan pandangan orang, karena pandangan orang itu hanya berjarak dan dia tidak tahu kedalaman hatimu. Tetapi Allah itu memandang jauh ke dalam hatimu. Jadi kamu tidak perlu memikirkan apa yang orang pikirkan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu segala hal yang tersembunyi dari manusia itu. Dan kamu jangan berharap dikatakan baik terhadap orang lain. Orang Kristen itu hakikatnya, kata Yesus, harus menderita. Kenapa? Semua orang harus membenci kita. Kenapa? Karena manusia tidak menyukai hal-hal yang bersifat surgawi. Sebab Yesus itu dari atas dan kamu dari bawah. Kamu tidak pernah menyukai hal-hal yang bersifat surgawi atau yang bersifat rohani. Jadi kalau orang tidak suka, apakah itu akan menambah hutangmu? Apakah ketika orang tidak suka berasmu berkurang? Apakah ketika orang tidak suka kepadamu sukacitamu berkurang? Artinya kamu tidak menempatkan Tuhan menjadi yang paling banyak menempati isi ruang hatimu. Kalau kamu masih memberikan ruang kepada pandangan orang lain. Gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana orang lain memandang kita. Yang penting adalah kamu berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan yang terbaik. Mau dikira orang A, B, C, D yang negatif, yang penting Tuhan tahu. Kamu melakukannya dengan baik dan sikapmu memang baik. Itu aja. Ya Kak. Ayo Kak, makasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, sama-sama Tuhan memberkati Bang Adrian. Naik, boleh silakan kirim permintaan Ascakom. Boleh. Mau naik aja, nggak apa-apa, aman di sini. Siapa tadi namanya? Acakskom. Silakan Acakskom. Siapa aja? Kalau mau naik nggak masalah di sini. Yang penting pakai adab gitu ya. Mana tadi Mbak tadi itu? Mau naik. Boleh Mbak. Jangan ragu bertanya tentang iman Kristen, karena yang tahu iman Kristen itu pasti orang Kristen, Pak. Gitu ya. Sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Kamu baca di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 11 ya. Rasul-rasul itu disebut Kristen. Jadi sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Sejak dia memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya itu adalah orang Kristen. Ya, salam Pak Ampe. Gitu. Jadi sejak kapan? Ya sejak adanya rasul. Karena orang Kristen pertama itu adalah Bunda Maria. Lalu para rasul. Jadi adakah Tuhan Yesus tidak mengenal orang Kristen? Ada dong, dia mengenal. Siapa bilang nggak ada? Nah, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Untuk pertama sekali murid-murid itu disebut oten, disebut Kristen. Siapa murid-murid itu? Petrus, Yohanes, Barnabas, Yakobus, itu disebut oten. Ya kan Yesus nggak kenal oten. Nah,
Kamu kan nggak pernah baca Alkitab, ya wajar nggak tahu. Tanya aja, itu jawabannya. Ya. Terima kasih atas doa-doa kalian semua ya. Oke, tamu udah offline. Mary Jane masih sehat. Narang oten sama itu jawaban kok, gimana? Lalu ya, rasul-rasul yang disebut Kristen itu dikatakan Yesus juga di Matius 28 ayat 19. Pergi dan jadikanlah semua bangsa oten muridku, karena murid itu disebut oten kan, tadi kan Kisah Para Rasul 11 ayat 26 kan. Yesus berkata lagi ini kepada oten pertama, pergi dan jadikanlah semua bangsa oten, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20-nya, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu dalil. Jadi kami ini dijadikan oten oleh para rasul. Itu dalil ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke. Aduh, Matius dan Luka ini ya, Matius itu yang menulisnya Rasul Matius. Jangan bawa-bawa Rasul Paulus. Kisah Para Rasul yang nulis siapa? Rasul Lukas. Jadi jangan bawa-bawa Rasul Paulus mulu. Kenapa sih selalu aja nyari-nyari gitu loh? Itu tulisannya Rasul Matius dan Rasul Lukas deh. Udahlah, kok percaya kali orang yang nggak kenal Kristen. Dah. Oke. Halo Robert. Halo. Halo. Halo, Ya, Islam Kristen Pak Robert. saya Islam. Oke, silakan mau bertanya apa? Untuk ayat Kejadian 19:32 TB itu Baca. ya Kejadian 19 ayat 32. ya apa? Silakan. Ya baca dong. Loh, Soalnya saya di sini. Gimana? Anda bertanya apa sih nanya? Baca saya, Anda bisa baca sendiri, buka Google dan baca. Anda kalau naik ke atas cuma nyuruh saya baca, saya bukan buta huruf, Bang. Nah, saya bukan orang buta huruf. Apa yang mau Anda tanyakan dari Kejadian 19 ayat 23? Saya bacakan ya. Ya, Nanti dulu. Anda nggak punya akun besar. Polemikus harusnya punya akun besar ini. Oh, bikin akun baru. Oh ya, Anda punya akun besar nggak, Bang? Ya. Ambil dulu akun besarnya. Ini Polemikus RT6 ya. Dia baru bikin yang ini gitu. Ya, bawa aja akun besarmu, Bang, ke sini, Bang, biar bisa on cam ya. Jadi saya akan jelaskan Kejadian 19, kamu baca konteksnya dari ayat 1. Itu aja. Saran saya hanya itu aja. Ya, karena ini bicara tentang Lot. Ya, kalau di dalam iman kalian disebutnya Lut, namanya Lut. Gitu. Ya, bawa akun besarnya, Bang. Jangan yang baru netes. Oke, halo Richard. Boleh Alip, naik aja lagi Alip. Tapi yang berbobot. Halo Richard, ye. Halo. Halo Bapak. Oke. Halo. Elah. Gak apa-apa, di sini boleh bertanya. Kristen boleh, Islam boleh. Semua orang berhak mendapatkan pengajaran. Halo pejuang langit. Halo Kak Kata, shalom. Iya, shalom. Bisa buka kameranya Pak Pejuang. Halo Kak. Iya, halo. Bapak Islam atau Kristen? Kristen Kak. Ya, boleh dibuka ininya, kameranya? Gak bisa Kak.
Oke, mau bertanya apa, Pak? Aku mau bertanya gini kak. Suara saya kedengaran kak? Dengar. Ah, aku minta kakak untuk menjelaskan di kita itu bedanya nabi sama rasul kak. Nabi dengan Rasul, oke. Nabi itu adalah utusan Allah yang menubuatkan tentang Mesias. Rasul itu adalah utusan Allah yang sudah melihat Mesias. Itu aja bedanya. Oke kak, itu aja mau kutanyakan biar kalau ada orang yang, karena aku lihat di yang naik ini mereka mau menyamakan persepsi nabinya mereka sama tentang nabi di kita itu. Karena saya lihat Nabi dengan berbeda. Rasul beda. Nabi itu Bukan, hanya menubuatkan tentang Mesias, sedangkan Rasul yang sudah melihat Mesias. Itu. Jadi kalau dari perspektif mereka berbeda dengan perspektif kita, itu nggak apa-apa. Kita hargai. Itulah bentuk toleransi kita. Tapi kita jangan juga membuat pemahaman kita tentang Rasul sama dengan perspektif mereka. Gitu. Yang penting kita jelaskan. Gitu aja. Ya, betul, itu aja kak yang mau saya tanyakan biar mereka paham kak. Terima kasih kakak. Saya selalu. Terima kasih. Halo. Siapa nih? Halo, ini saya nge-lag atau gimana nih? Om Peng, halo Om Peng. Om Ipeng, Om Ipeng. Aman. Berputar-putar ya. Oke, kita naikkan yang lain. Nah, ini kayaknya yang tadi ya. Alif ini ya. Sore kak, aku nggak perlu on cam lagi kayaknya, karena tadi kan sudah on cam ya. Bang. Harus on cam di sini, Bang. Gelap di sini kak, belum nyala lampu tempat aku. Oh, ya udah diturunkan dulu ya. Aku mau tanya satu. Iya, on cam aja dulu. Azrial itu kirim permintaan kalau mau naik. Asrizal 21 kirim permintaan aja nih, ada tanda multi di sini nih, warna pink dan biru, silakan naik. Jadi jangan pernah mengatakan saya nggak perlu lagi, nggak bisa bang. Abang kalau ke puskesmas aja udah pernah sakit, datang lagi sakit kedua kali, Anda nggak nunjukin kartu BPJS nggak boleh. Iya kan? Apa Anda sekali udah berobat tunjukin BPJS, terus besoknya sakit nggak lagi gitu, nggak boleh. Terus ya silakan kirim permintaan aja yang tadi bilang ini ya, mau naik ya. Aman di sini mah, tenang. Tidak ada paksaan dalam iman Kristen. Kalau kamu mau bertanya. Kalau kamu namanya bertanya, kamu harus siap dengan jawabannya. Kalau kamu tidak terima jawabannya ya nggak masalah, ya. Nggak langsung pula kamu mau jadi oten di sini, ya kan? Orang Kristen boleh bertanya. Memang saya buka room ini sebenarnya terutama untuk orang Kristen. Ya, saya mau menguatkan iman teman-teman Kristen. Halo, excited. Ya, halo, shalom Kak Agatha. Salam. Islam Kristen excited. Kristen Kak. Kakak mau bertanya apa? Ya, ini tadi Kakak ada bahas tentang free will ya. Kalau kehendak bebas dalam Kristen itu seperti apa Kak gitu? Bebas melakukan apa saja. Apa aja boleh. Namanya kehendak bebas. Berarti kehendakmu itu bebas melakukan segala sesuatu. Tapi kebebasan yang diharapkan Tuhan itu adalah kebebasan kamu melakukan sesuatu sesuai dengan koridor kamu yang diciptakan adalah baik. Namun karena Adam dan Hawa, manusia pertama yang sudah menyalahgunakan kebebasan itu, maka kebebasan yang mereka lakukan itu berdampak. Apa kedampaknya? Kematian, dosa, dan di bawah kuasa iblis. Itu. Asal dengan jalan Tuhan ya Kak, sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Tuh.
Kita bebas melakukan segala sesuatu sesuai kehendak. Bebas ya. Oh ya, satu lagi nih Kak, tentang istilah nubuatan itu seperti apa Kak? Nubuatan itu adalah penglihatan akan masa depan tentang Mesias yang akan datang. Itu arti nubuatan. Oh iya. Oke. Jadi itu bukan rencana, bukan juga, bukan rencana ya, bukan juga ramalan. Nubuatan itu bukan ramalan, tapi nubuatan itu adalah Allah bisa melihat di masa depan dan itu diberitakan di hari ini. Itulah arti nubuatan. Dari kata artinya penglihatan akan masa depan. Oke. Itu aja kok Kak. Jelas. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Tuhan memberkati juga. Amin. Oke. Bukan halu, ya jelas bukan halu lah. Kan Allah mengetahui masa depan. Halo, no comment. Islam atau Kristen? No comment. Kristen dong, Kristen. Oke, silakan Bang, no comment. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, itu tadi yang tentang apa itu tadi Mbak yang di mana dia? Apa? Yang dihancuri gereja di apa di gereja apa itu loh? Saya udah kemarin ngebahasnya dan hari ini saya tidak ngebahas itu lagi. Cukup bagi kita orang Kristen adalah mengampuni, gitu. Iya, cukup benar. bagi kita orang Kristen adalah mendoakan mereka. Iya Mbak, maksud saya gini Mbak. Memang terasa kalilah kebaikan Tuhan itu sama kita itu. Contoh kayak gubernur itu kan, udah dikasihnya pun duit 100 J gitu, disumbangkan ke masjid itu. Saya mau ngomong itu aja ya Mbak. Nah, inilah yang benar, inilah yang benar harus diikuti. Saya pun percaya juga gereja itu baik semuanya itu. Contohnya itu tadi lah, udah pun dirusai gerejanya, tetap juga disumbangkan sumbangan yang diberikan ke zaman seberang. Karena sebenarnya gereja itu adalah kita bangun itu bukan gereja, tapi itu adalah tempat gereja itu bernaung. Jadi kalaupun mereka, dan rumah itu bukan gereja ya Pak ya, saya kasih tahu itu bukan gereja. Itu adalah villa yang disewakan dan itu udah selesai sih kemarin. Nggak apa-apa, yang penting orang Kristen jangan kayak gitu aja. Nah, apa-apa atas berita-berita yang tampaknya ini ketidakadilan bagi kita, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan kayak gitu aja, amit-amit gitu, jangan sampai. Iya gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi, gini, kalau ada itu agama seberang mau nanya, bebaskan aja orang itu bertanya. Ya menurut saya dulu, kita kan jangan diapakan lah ya, bukan ngatur ini Pak, bukan. Bebaskan aja itu mereka bertanya. Tapi... Ya ini kan lagi ngatur Bapak. Kan lagi ngatur ini. Iya. Jadi biarkan menurut saya ini dengan rule yang saya buat. Maksud begini, bebaskan aja orang itu. Tapi di mana orang itu nanti memang udah mau nanjak pas nggak tahan lagi mau nanjak itu. Aman Pak, saya sudah lama kok berakologetika. Saya bukan anak baru, tenang aja, aman. Aman itu Bu. Cuman itu tadi, bagus lah itu. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Tuhan berkati Bu, Tuhan berkati. Ya, sehat selalu ya Pak. Siap. Amin. Amin. Shalom. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Jordan 53753. Halo. Hilang. Itu yang menurut saya yang paling membanggakan bagi orang Kristen itu adalah ketika orang lain jahat, nah kita itu tidak membalas yang sama. Nah itu baru keren ya kan. Kita naikkan lagi ya. Halo Irwanto Kung. Halo Kak. Ya. Halo. Islam Kristen Pak. Kristen Mbak. Ya silakan buka kameranya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya Pak Irwan? Ada Kak. Ini karena kita dari Sumatera ya kan.
banyak juga perdebatan kita di Kristen soal adat. Gimana kan minta kakak soal adat bikin orang Kristen? Kenapa? Kurang jelas? Soal adat kak, soal adat Batak, iya. Kenapa? Gimana pandangan kakak soal adat sama agama kita Kristen? Tidak apa-apa, dan itu boleh. Karena Tuhan Yesus itu juga menyuruhkan gini, pergi dan jadikanlah semua etnis, berarti suku bangsa itu menjadi muridku. Tanpa menggerus kebudayaan dari suku manapun kamu tetap bisa menjadi Kristen. Karena kekristenan itu tidak menggerus kebudayaan. Boleh jalan beriringan, yang penting tidak dikultuskan. Gitu. Adat itu boleh, tidak masalah. Gak masalah. Karena orang Kristen tidak anti dengan adat gitu. Justru kita dari suku mana itu tetap terlestarikan gitu loh. Ketika kita jadi Kristen bukan artinya kita harus menjadi orang luar gitu, bukan menjadi orang yang tidak dikenal lagi. Kalau kamu orang Jawa, ya jadilah orang Jawa dan tetap Kristen. Karena Kristus itu tidak pernah melarang kebudayaan itu tetap berkembang. Gitu. Kak, halo. Ya, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Kak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gak apa-apa, kalau mau suku apapun pakai. Gak masalah. Thank you Bang Agus. Halo, Butar-Butar. Mbak, selamat sore Mbak. Mak, laki-laki. Pak Butar-Butar Islam atau Kristen Pak? Saya Muslim. Oke, silakan. Saya mau nanya Mbak, itu sebetulnya berdasarkan Matius pasal 29 ayat 6, kira-kira pukul 3 sore. 29 Pak. Matius kira-kira bunyinya, kira-kira pukul 3 sore berserulah Yesus, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Saya mau nanya Mbak, itu nggak ada ayat kayak gitu di Alkitab saya mengenal ayat. Kira-kira pukul 3 sore berserulah Yesus, Eli, Eli, lama sabahtani. Terus? Saya mau nanya, kira-kira Yesus itu di dalam kuburan berapa hari Mbak? 3 hari, sama seperti Yunus, karena Yunus itu menubuatkan tentang Yesus selama 3 hari. Benar. Sekarang kita hitung Mbak, kita hitung. Itu Yesus pada hari Jumat, pada hari Jumat 3 sore, katakan 1 hari, oke? Sampai jam 6 itu 1 hari. Oke, Bapak tahu perhitungan petang ke petang itulah 1 hari. Ya, kalau orang nggak ada acara 1 kali 24 jam Pak. Oke, hari Jumat pukul 3 sore. Dari pukul 3 sampai pukul 6 sore itu 1 hari. Dari 1 hari. Sore sampai pukul 6 pagi itu udah 2 hari. Pukul 6. Apa? Enggak. Orang Yahudi. Perhitungan Yahudi. Gimana? Dia pukul 3 sore. Hari Jumat 1 hari, Sabtu 1 hari. Anda mau menjawab? Enggak. Karena Anda mau bertanya atau menjawab kok enggak? Apa? Enggak, saya mau ini Mbak, mengkritisi itu. Apa? Anda orang Islam? Ya, karena saya orang Islam. Oke. Jadi Anda mau bertanya atau mau menjawab di sini? Anda mau bertanya atau menjawab? Saya hanya ini Mbak. Apa? Kedua-duanya sekali lah, karena sering pendeta itu tadi sering pendeta saya dengar. Ulang lagi pertanyaannya apa? Itu yang saya tanya tadi, kalau menurut iman Kristen, Yesus itu berapa hari di dalam tanah? Oke, baik, saya jawab. Menurut Alkitab sendiri, karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Yunus, selama 3 hari. Ya, jadi dari hari Jumat, dari pukul 3 sampai pukul 6, itu hari Jumat itu 1 hari. Pukul 6 petang sampai ke pukul 6 lagi, itu hari Sabtu itu 2 hari. Dari pukul 6 petang Sabtu sampai ke 6 pagi-pagi, itu sudah 3 hari. Ini jawaban orang Kristen. Mau apa lagi? Oke. Anda ngerti nggak bahasa Indonesia?
Kamu juga kalau nanti misalnya kamu ya jatuh tempo misal ya tanggal 1, ya kamu udah pukul 12:01 itu udah 1 hari, Cok. Ini orang nggak pernah jatuh tempo kayak gini nih. Nah, itu ada lagi pertanyaannya, Pak, putar-putar, jangan kau putar-putar, nanti kau berputar-putar nanti. Udah, ada lagi yang mau ditanya? Sesuai dengan nubuatan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus berapa hari di dalam kuburan? 3 hari, Cok. Ya, pukul 3 sampai pukul 6 itu hari. Malamnya itu udah 6:01 itu udah malam. Itu udah jatuh hari Sabtu, Cok. Bukan 1x24 jam ya. Jadi dulu di zamannya para rasul dan di zaman Yesus itu pakai kalender dan penghitungannya itu Julian, bukan Gregorian. Kalender Gregorian itu baru berlaku di abad ke-16. Nih sekedar informasi atau pengetahuan umum gitu. Ada lagi Pak putar-putar yang mau ditanya? Silakan Pak putar-putar. Halo. Silakan. Siapa? Putar. Oke. Silakan bertanya, silakan. Halo. Silakan Aca, buka mute-nya, buka kameranya. Acaskom. Halo. Silakan. Oh. Itu dari tadi pengen naik gitu. Naikkan saya. Orang dinaikin malah bisu. Yang bagus-bagus lah. Nanya aja. Kalau kalian tidak suka dengan jawaban saya, skip ya. Hormati agama saya. Jangan kayak orang nggak dididik lah. Beradab. Ingat, adab mendahului akal. Gitu. Halo. Halo, shalom. Halo. Bagata. Ini namanya. Iya. Apa namanya? Itu FM itu Family Pentakosta Ministry. Oke, silakan buka kameranya Pak Family. Oke, bentar ya. Oke. Maaf. Oke, bentar, sorry. Boleh. Iya. Salam. Mbak Agatha, minta maaf ya. Soalnya kemarin saya lihat dengan Mikana ya. Enggak, berdebat saya dengan Mikana. Saya tidak dengan Mikana. Enggak, maksudnya ada berdebat. Makanya gini. Bukan saya nggak pernah. Agatha ya? Palermo atau Agatha Isbek tidak pernah berdebat dengan Mikana. Jadi siapa itu? Saya tidak tahu. Enggak, maksudnya gini. Kan mereka pemahamannya only. Kita setuju dengan Mbak Agatha karena memang kami itu sama dalam pengertiannya tetap percaya pada Tritunggal. Ya kan? Jadi waktu saya lihat itu dan saya memang tidak setuju dengan perkataan. Akhirnya itu tadi yang baca di bawah. Yang debat dengan Mikana itu Wati, Pak. Bukan saya, bukan Agatha. Oh, bukan. Tapi di bawah si Mikana kok gak Agatha katanya. Namanya orang ngelindur, Pak. Sasa aja. Aman. Iya sih, iya. Oke. Cuma maksudnya gini, mereka ini polanya salah. Setelah kita ajukan, kan mereka ada 2 dengan mentor mereka yang laki-laki itu, yang pakai topi itu, yang digubuk-gubuk itu, orang Batak lah. Cuma maksudnya begini, betapa dangkalnya pemikiran mereka. Ya, justru mereka yang kasar perkataan. Mikana, khususnya Mikana itu baru mengenal Kristus tapi sudah sesat dalam pengertiannya. Jadi saya mendukung terus perkembangan dari Mbak Agatha, tetap semangat. Karena saya juga gembala menggerejakan satu pelayanan di Kota Bekasi khususnya. Jadi tetap semangat Mbak Agatha, jangkau banyak jiwa, lebih banyak lagi. Amin. Iya, ya. Tetap semangat ya. Pak Gembala, Tuhan. Siap. Hanya itu aja, Mbak. Oke, siap. Tuhan berkati ya. Shalom. Shalom. Wah, terima kasih ya Pak Gembala ya. Keren Pak Gembala. Oke, kita naikkan lagi nih. Halo Riko. Halo, sore Mbak. Halo. Silakan buka kameranya Pak Riko. Aku
akun kecil tuh ini kak, Nah, belum bisa cari buka kamera. akun besar lah. Akun besarnya kemana? Kemarin bisa buka kamera. Kena ban kemarin. Siap. Bapak Islam atau Kemarin nggak bisa buka juga. Oke, Bapak ini Islam atau Kristen? Bapak Islam atau Kristen? Islam dong. Oke, silakan mau bertanya apa? Oke Mbak, saya mau nanya Mbak, apakah benar Tuhan Mbak itu menyuruh nabinya untuk menikahi seorang pelacur? Di Hosea 3 nomor 1. Betul? Betul. Kenapa itu Mbak? Ada alasannya. Bapak baca aja Hosea itu seperti apa. Karena Tuhan Suruh baca, saya baca berulang-ulang kali nggak masuk ke dalam pikiran saya Mbak. Oke, mau saya jelaskan karena Bapak tidak pernah membaca secara utuh, boleh? Oke. Silakan. Di sana dikatakan penit gitu ya, itu adalah orang penyembah berhala. Sementara Hosea itu adalah penyembah Allah yang benar. Kenapa Allah menyuruh menikahi orang penyembah berhala? Agar bisa diselamatkan orang yang penyembah berhala ini. Itu tujuan Tuhan. Ada lagi yang mau ditanya? Begitu aja alasannya. Oh iya. Kalau orang yang membaca Alkitab pasti mengerti itu dan simpel menjelaskan. Ada lagi yang mau ditanya? Kenapa orang kalian kok selalu berseteru tentang Nabi Muhammad ya? Kalau misalnya Tuhan kalian sendiri menyuruh untuk gini Pak, pertanyaan Bapak ini pelacur. Gini, pertanyaan Bapak adalah personal. Saya tidak menjawab pertanyaan personal. Saya hanya menjawab pertanyaan tentang iman saya. Oke, sekalian di sini saya mau menyampaikan kepada kalian yang lain. Lagi nggak Pak pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan, keluar dari sini. Saya tidak menanggapi orang-orang yang bertanya tentang masalah-masalah personal. Saya juga tidak pernah suka mengurusi iman Anda. Tapi kalau kalian masuk ke sini dan mau ngurusin iman saya boleh menjelaskannya dengan cara baik-baik. Kalaupun kalian bersedia untuk mendengarkan jawaban saya. Kalau kalian tidak suka mendengarkan penjelasan saya, kalian bisa out. Tidak ada paksaan di sini. Nggak bayar juga, Cok. Kalau Anda mau menyampaikan nasihat-nasihat, silakan sampaikan kepada trio kuek-kuek yang ada di luar sana, orang-orang yang suka bahas iman Kristen ya. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan Anda tentang Hosea. Itu. Karena Allah hendak memperbaiki seluruh bangsa. Gitu. Oke. Memang agak-agak lemes mulutnya ya, kecewek. Oh, pasiennya Edis pantes agak-agak ini ya otaknya. Oke, halo Jonison Dasar. Halo Pak Jonison. Halo. Mungkin tertekan ya. Oke. Jangan tertekan di room saya. Santai, damai, aman. Jangan mulai berpolemik kepada saya. Karena saya siap menerkam dari arah manapun. Ya, niat kalian hanya bertanya aja di sini. Jangan bertanya dengan hal-hal yang tidak penting. Oke? Saya hanya memberitakan firman Tuhan karena memang concern saya itu adalah sebenarnya orang Kristen. Kalaupun ada orang yang non Kristen mau bertanya, saya akan persilakan untuk menjawabnya. Ya, saya lebih mengutamakan adalah orang-orang Kristen yang bertanya. Tuh, saya mau menguatkan iman teman-teman saya seiman. Oke, halo konsisten. Ya, halo Shalom. Halo. Kak Kata. Ya. Ini cuma mau nanya Kak, masalah itu apa? Bongkar tulang-tulang nenek moyang atau keluarga gitu. Mangokal Itu tentangan nggak dengan ajaran firman Tuhan? Ya, mangokal holy kan? Iya, mangokal holy Kak. Itu tujuannya apa? Tentangan itu ya? Saya tanya tujuannya Iya tanya apa? ya kan kita kan sebagai tujuannya gini. Kita kan sebagai orang Batak, kita nggak bisa kadang kan polemik di kampung di daerah kita ada yang setuju ada yang Acara enggak. itu ngapain? Acara itu saya mau tahu dulu ngapain? Ya acara itu kan mindahin, naikin ke simin, Tinggalin ke simin dari tanah ke bangunan simin. apa itu bangunan simin ini? Apa itu yang tugu Kak? Oh nggak apa-apa, mindahin mayat kan maksudnya kan? Dari tanah, nah kita susun kan dari nenek moyang, anaknya, cucunya gitu. Boleh. Nggak apa-apa itu. Kalau itu adat nggak apa-apa. Kan nggak. Walaupun ada di firman Tuhan yang dari tanah kembali ke tanah, nggak masalah.
Gak masalah, orang yang dicaplok ikan hiu juga bisa dibangkitkan Tuhan Yesus. Baca di dalam kitab Wahyu. Jadi adat itu selama kita tidak menyembah dan mengkultuskannya, it's okay. Iya, ya. Jangan sebagai ketergantungan. Iya. Oke. Yang penting gak dikultuskan ya. Siap. Oke. Iya. Kasih Kak ya. Udah Kak. Shalom. Tuhan berkati ya Kak. Salam. Alah. Banyak kali lah ceritamu Riko. Apalagi pertanyaanmu ya. Ini ya, saya kasih tahu kamu. Lakum dinukum waliyadin. Artinya adalah agamamu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tolong Pak Riko nggak usah koar-koar kayak emak-emak kurang uang belanja di akhir bulan ya di room saya ya. Kau bikin aja diarimu, nanti baru kau posting, nanti semua orang akan baca kalau ada yang mau baca. Jangan juga kau nyampah di sini ya, itu satu hal ya. Dengar, nikmati saja agamamu. Ya, saya menikmati agama saya enjoy dengan firman Tuhan, dan saya suka sekali memberitakan firman Tuhan. Kamu sebagai orang muslim, dakwalah tentang agamamu. Ngapain kau sibuk kali tentang iman kamu? Ya, gitu aja. Saya bukan nggak tahu apa-apa tentang kitabmu, saya bahkan punya gitu ya. Tapi saya tidak tertarik, ya bro, ya. Saya sudah selesai dengan itu. Oke? Semangat. Panas, nengok orang cantik memberitakan firman Tuhan, panas. Ya kan? Nengok orang bisa ngejawab, panas. Lu kok bodoh kayaknya, tolong ya. Teman-teman di sini tolong informasikan obat demam apa yang kira-kira cocok untuk dia. Nah, yang dosisnya agak tinggi ya. Mungkin dia ini kalau dosis rendah udah nggak ampuh ya. Oke, gitu aja. Saya cuma mau memberitakan firman Tuhan. Udah jangan berisik di sini. Dah. Itu aja ribet. Aja Red. Shalom. Lagi dangdutan. Oh my goodness, Gromoxon paracetamol 10 butir. Apalagi nih obat nyamuk, Bagion, Buma. Jangan, itu bukan. Tolong jangan, Endrin aja. Endrin, Ronde. Aduh, ngeri kali. Pestisida nggak sih? Jangan, bakulan jangan. Kita ini ingat Oten, banyakin vaksinnya diulang aja ya. Vaksin meningitis tuh perlu, vaksin hepatitis sama ini ya, polio ya penting. Bagi, sorry. Aman lah, aman. Tenang. Kopi. jangan nih Oten nih kadang-kadang sarannya. Aduh, ini bener ini Bang Imino. 07 part 2 Bere Sianturi. Halo juga Kak. Boleh on cam aku. Selamat sore. Penasaran kalau aku ini kenapa ada Bang Imino di sini? Enggak, aku ingin bertanya nih Kak. Abang Islam atau Kristen? Kristen, Katolik aku. Oke, nggak bisa buka kameranya kok. Penasaran kali aku kok ganteng kali nih gambarnya. Kalau gambarnya ini KW nih Kak, KW. Oh, gambarnya asli kau yang KW. Silakan mau bertanya apa Pak Riko 00. Ini kalau ada gereja yang melarang adat istiadat itu gimana itu Kak? Ya nggak apa-apa, berarti mainnya kurang jauh itu aja. Oh. Iya, karena di dalam Alkitab memang nggak ada larangan demikian gitu. Mungkin mereka kurang teliti baca Alkitabnya. Itu aja, kita mengampuni aja. Ada lagi? Oke lah Kak, cuma nanya itu doang. Siap. Yang penting kita jangan mengadakan perpecahan aja, biarin kalau mereka berpendapat demikian, kita hormati cara pandang mereka. Ada lagi Pak? Itu aja Kak. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kenapa
ini tentang adat-adat ini? Nggak apa-apa, woi. Pakai adat itu nggak apa-apa. Selama kita tidak menduakan Tuhan, itu boleh. Gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak setuju dengan pendapat gereja, sebagian yang menolak seperti itu, ya kok tinggal pindah gereja aja kan nggak repot, ya kan? Nah, kok aku nggak sependapat Kak, kok pindah ke gerejaku? Cemana? Ya semua kan bisa dibicarakan baik-baik dan jalan keluarnya tuh nggak harus debat kan? Ya permisi Pak, saya nggak sepemahaman, saya pindah aja. Oh silakan, kan enak. Gitu aja, ribet, nggak usah apalagi kita berisik kali sana sini kan? Ya apa toh ya? Dan aku Bang Juma kata Allah kawe inilah. Oke, si Braveli. Halo. Halo. Agatha maaf habis oplas ya. Iya Kak, kenapa? Bagus hasil oplasnya. Lumayan lah ya. Makasih. Udah habis ya. Udah aku tidur dulu lah ya. Ntar dikontenin lagi nggak apa-apa ya. Yang penting kalian doakan saya sehat-sehat, baik-baik. Karena sesungguhnya yang perlu kalian perhatikan itu adalah firman Tuhan ya. Saya sedang memberitakan atau mengkabarkan tentang Injil, bukan tentang diri saya gitu. Jadi kalau ada nilai plus di diri saya, yaitu adalah kebaikan Tuhan dan berkat kalian juga aku bisa oplas loh. Gimana masker turun dah, masker aku lagi dicuci, alisnya nggak disulam Mbak. Nggak usah lah, aku biasa menyulam ini, ada baju-baju yang bolong yang kusulam, cemana lah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Asmipar. Oke. Halo, salam Kak Agatha. Halo, salam Pak. Kok masih gelap Pak? Mana ini? Gelap. Aku mau bertanya nih. Oke. Apa? Boleh buka biasanya di dalam kameranya Pak? Boleh buka kameranya? janganlah, yang lain janganlah. Oke. Pak Lamborghini ini Kristen atau ini Hotman Saya Paris? Kristen. Ini kok Lamborghini? Saya Kristen. Dengan yang di sini tuh besar-besar ini. Hanya nama saja. Silakan. Mau bertanya Ya gini apa? Bang, biasanya itu apa di dalam adat ya, adat itu ritual adat itu di mana ada sesi-sesinya, ada waktu-waktunya yang seperti ritualnya itu berbicara pada roh nenek moyang. Roh nenek moyang ada yang membawa seperti air datang, itu maksudnya untuk apa meminta semacam itu yang bagaimana kita harus uji itu harus seperti apa sehingga itu wajar di dalam sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, sehingga kita bisa melestarikan adat itu yang seperti apa gitu maksudnya. Maksudnya adat kayak gimana nih? Maksudnya nyuci tangan kenapa Iya. Pak? Emangnya kenapa? Ya biasanya ada ritual-ritual tertentu itu yang ada sesi di mana mereka orang tua berbicara pada roh-roh nenek moyang. Emang bisa Pak? Nah, bisa ada itu di tempat kami itu banyak Ini itu. ya, di dalam iman Kristen sendiri ya dikatakan, Bapak bisa baca dalilnya ini di dalam Lukas 16 dari ayat 19 sampai berikutnya. Orang yang mati itu begitu mati dia dibawa ke Firdaus oleh malaikat itu untuk oten. Yang tidak oten itu dituntut oleh roh-roh jahat atau iblis ya. Itu ke Tartarus dan mereka itu dipenjarakan di Tartarus atau alam penantian itu. Jadi tidak ada lagi roh-roh manusia yang sudah mati itu gentayangan. Yang ada adalah iblis, penguasa dunia orang mati. Dalilnya di Ibrani 2 ayat 14. Inilah yang menyerupai atau menjelma seperti nenek moyang kita. Jadi sebenarnya orang-orang tua-tua dulu itu berbicara kepada iblis yang menyerupai
sanak Iya, saudara iya, iya. kita. Nah itu. Oh, jadi artinya pengujiannya itu kita harus back to Bible ya. Iya benar, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Iya, iya. Oke, makasih Kak Agatha. Sering itu yang menjadi satu pertentangan antara gereja dan adat leluhur yang biasanya terjadi seperti itu. Ya, sampai membawa air meminta-minta di kubur-kubur orang-orang tua, katanya harus gini, harus gitu. Banyak sekali. Siap, kan kita Banyak orang sekali praktik-praktik seperti itu. kan kita orang Kristen. Iya. Kita tahu bahwa kehebatan Tuhan Yesus itu banyak sekali, dan dia mengatakan mintalah kepadaku gitu. Kenapa kita harus meminta kepada yang lemah gitu? Kenapa kita tidak meminta kepada yang lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus? Andai kita semua ya, nggak apa-apa. Walau Bapak beradatkan Batak, itu boleh-boleh aja adat itu. Tapi memintalah kepada Tuhan, jangan meminta kepada makhluk-makhluk goib itu. Iya. Gitu. Artinya tidak menghapus adat dan budayanya, tetapi praktek-praktek. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi-bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan. Dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh
di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.